Pada tanggal 25 Februari tahun 2025, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI resmi menunjuk Jordi Cruyff sebagai penasihat teknis Tim Nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa pengalaman dan pengetahuan luas Cruyff di kancah sepak bola internasional diharapkan dapat membawa perubahan signifikan dan kontribusi positif bagi perkembangan sepak bola Indonesia di masa mendatang. Jordi Cruyff lahir pada 9 Februari tahun 1974 di Amsterdam, Belanda, adalah putra dari legenda sepak bola Johan Cruyff. Karir sepak bolanya dimulai di Akademi Ajax sebelum pindah ke FC Barcelona pada tahun 1988. Ia memulai debut profesionalnya bersama tim utama Barcelona pada musim tahun 1994 sampai tahun 1995. Memulai karir profesionalnya di klub raksasa Spanyol FC Barcelona pada tahun 1994 sampai tahun 1996, Cruyff tampil dalam 41 pertandingan dan mencetak 11 gol. Pada tahun 1996, Cruyff bergabung dengan Manchester United di bawah asuhan Sir Alex Ferguson selama 4 musim di Old Trafford. Ia tampil dalam 34 pertandingan liga dan mencetak 8 gol bersama Setan Merah. Ia meraih gelar Premier League pada musim tahun 1996 sampai tahun 1997. Jordi bertahan sampai tahun 2000 bersama tim Manchester United. Kemudian Jordi pindah ke klub Deportivo Alavés dan bermain selama 3 musim dari tahun 2000 sampai tahun 2003 dan menjadi pilar penting di sana. Cruyff membantu klub ini mencapai final Piala UEFA tahun 2001 dalam pertandingan yang dikenang banyak orang. Selain itu, selama masa karirnya, ia juga pernah membela Celta Vigo, Espanyol, Metalurh Donetsk, dan mengakhiri karir bermainnya di Valletta FC di Malta pada tahun 2010. Ini menunjukkan fleksibilitas dan dedikasinya di berbagai liga. Dalam karir internasional, ia juga pernah mengenakan seragam tim nasional Belanda. Cruyff tampil sebanyak 9 kali dan mencetak 1 gol. Ia turut ambil bagian dalam ajang bergengsi UEFA 1996, membawa nama Belanda di kancah Eropa. Setelah pensiun sebagai pemain, Cruyff beralih ke dunia kepelatihan dan manajemen. Ia menjabat sebagai direktur olahraga di AEK Larnaca pada tahun 2010 sampai tahun 2012 dan Maccabi Tel Aviv pada tahun 2012 sampai tahun 2017. Di Maccabi Tel Aviv, ia sukses membawa klub meraih 3 gelar liga berturut-turut dari tahun 2012 hingga tahun 2015, mengembalikan dominasi Maccabi di liga domestik. Cruyff kemudian menjadi pelatih kepala Maccabi Tel Aviv pada tahun 2017 sampai tahun 2018. Pada tahun 2018 sampai tahun 2019, Cruyff ditunjuk menjadi pelatih kepala Chongqing Dangdai Liva di Liga Super Tiongkok. Cruyff berhasil meningkatkan performa tim secara signifikan. Cruyff juga sempat ditunjuk sebagai pelatih tim nasional Ekuador pada tahun 2020, meskipun masa jabatannya singkat. Penunjukan ini menegaskan pengakuan internasional atas kemampuannya dalam kepelatihan. Dan terakhir di musim tahun 2020 sampai tahun 2021 ia kembali ke Liga Super Tiongkok Shenzhen FC. Ia memimpin klub ini sebelum akhirnya kembali ke FC Barcelona sebagai direktur olahraga pada tahun 2021 hingga tahun 2023 berkontribusi dalam strategi dan pengembangan klub. Sebagai penasihat teknis PSSI, Jordi Cruyff memiliki beberapa tanggung jawab utama. Cruyff akan berperan dalam proses seleksi dan penunjukan direktur teknik yang sesuai dengan kebutuhan dan visi PSSI. Bekerja sama dengan PSSI dalam proses seleksi direktur teknik yang mumpuni, yang akan memimpin program pengembangan pemain dan pelatih di seluruh negeri. Ia juga akan mengevaluasi dan memberikan masukan terkait program-program yang dijalankan oleh BTR.
untuk memastikan efektivitas dan kesesuaiannya dengan tujuan pengembangan tim nasional. Melakukan peninjauan menyeluruh terhadap program-program yang dijalankan oleh Badan Tim Nasional BTN, memastikan efektivitas dan efisiensi dalam setiap aspek persiapan dan pelatihan. Dengan pengalaman internasionalnya, Cruyff juga diharapkan dapat memberikan saran strategi untuk meningkatkan performa dan standar sepak bola Indonesia, memberikan arahan dan rekomendasi untuk pengembangan jangka panjang, dengan tujuan meningkatkan kualitas dan daya saing tim nasional Indonesia di kancah internasional. Terakhir, ia akan berusaha meningkatkan kualitas sepak bola Indonesia mulai dari level dasar, dengan harapan membawa dampak positif jangka panjang bagi ekosistem sepak bola nasional. Fokus pada pembinaan talenta muda, Cruyff akan membantu merancang program yang bertujuan membangun fondasi kuat bagi masa depan sepak bola Indonesia, memastikan regenerasi pemain berjalan optimal. Dengan rekam jejak yang impresif dan pemahaman mendalam tentang dinamika sepak bola modern, kehadiran Jordi Cruyff diharapkan dapat membawa inovasi dan semangat baru, mendorong Indonesia menuju prestasi yang lebih gemilang di arena sepak bola internasional. Jordi Cruyff bukan hanya nama besar, tetapi juga sosok yang memiliki visi dan dedikasi untuk sepak bola. Mari kita dukung langkah PSSI ini dan berharap agar sepak bola Indonesia dapat segera bangkit dan bersaing di dunia internasional. PSSI memastikan perkuatan tim untuk bagaimana kita bisa meraih mimpi kita tembus Piala Dunia. Alhamdulillah kayaknya proses untuk memperkuat tim kita untuk pertandingan melawan Australia itu sepertinya jalannya agak terang. Ada beberapa posisi yang kita lihat juga perlu diperkuat. Salah satunya di kiper Emilio Audero Mulyadi. Ini menjadi salah satu pilihan untuk kita menjadi tim bersama Martin Paes. Artinya kita mempunyai dua goalkeeper yang kokoh. Di lini tengah, di situ kita perlu 5 pemain tengah lah. Nah, akhirnya pilihan kita coba ajak bicara dan akhirnya mau Joy Pelupesi ya dari keturunan Maluku. Ada juga pemain yang kakeknya dari Semarang, ibunya dari Surabaya, yaitu Dean James. Dia di Go Ahead Eagles, dia starter kita lamannya. Saya sudah lapor Bapak Presiden Pak Prabowo, sangat welcome. Lalu saya sudah telepon Pak Menpora dan minggu depan kita akan segera proses. Ya, kita akan mengejar supaya bisa main di bulan Maret. Joy Pelupesi, gelandang bertahan berdarah Maluku yang lahir di Almelo, Belanda pada 15 Mei tahun 1993, kini menjadi perbincangan hangat di dunia sepak bola tanah air. Dengan rekam jejak karir yang mengesankan di berbagai liga top Eropa, proses naturalisasi Joy menjadi salah satu upaya strategis PSSI untuk memperkuat lini tengah skuad Garuda. Selain mengandalkan pengalaman dan kepemimpinan di lapangan, kehadirannya diharapkan dapat membawa warna baru bagi tim nasional Indonesia. Awal karir dan pembentukan bakat. Joy memulai karir sepak bolanya di Akademi SV Niverda sebelum bergabung dengan Akademi FC20. Di sana, bakatnya mulai terlihat sejak usia dini dan ia dilatih melalui berbagai level usia hingga akhirnya naik ke tim senior pada musim tahun 2013 tahun 2014. Masa bersinar di Eredivisie Heracles Almelo tahun 2014 sampai tahun 2018. Setelah debut singkat bersama Twente, Joy memilih untuk melangkah ke Heracles Almelo pada tahun 2014. Di klub ini, ia menjadi pemain kunci dengan tampil konsisten dalam 103 penampilan serta mengukir 7 gol dan 6 assist. Kepiawaiannya di lini tengah dan kemampuan membaca permainan menjadikannya sosok yang diperhitungkan di kompetisi Eredivisie. Bahkan, ia pernah dipercaya memimpin tim sebagai kapten di beberapa musim. Pengalaman internasional di Inggris dan Turki Sheffield Wednesday tahun 2018-2022. Untuk mengejar tantangan baru, pada tahun 2018 Joy menandatangani kontrak dengan Sheffield Wednesday di Liga Championship Inggris. Di sana, ia menambah pengalaman berharga dengan tampil dalam lebih dari 100 pertandingan.
dan mencetak 1 gol dan 3 assist. Perjalanan karirnya berlanjut ke Giresunspor di Turki, yang semakin mengasah kemampuannya dalam menghadapi gaya permainan yang berbeda. Di sana ia hanya bermain selama 1 musim dengan 22 kali penampilan. Kepemimpinan di Belanda dan langkah terbaru tahun 2022 sekarang. Setelah kembali ke tanah air melalui FC Groningen, Jui bahkan diberikan tanggung jawab sebagai kapten, menunjukkan kepercayaan klub terhadap kemampuannya memimpin. Bermain selama 3 musim dengan 65 kali penampilan dan sudah mencetak 1 gol dan 2 assist. Kini, dengan langkah terbarunya bergabung di Lomar yang bermain di Challenger Pro League ke Belgia, yang merupakan Liga Divisi 2 di Belgia. Jui Pelupesi juga mendapatkan pengalaman internasional yang berharga melalui pembelajaran di timnas muda Belanda. Meskipun ia tidak pernah tampil untuk timnas senior, perjalanan karirnya di level U16, U18, U19, dan U20 memberikan dasar yang kuat bagi perkembangan permainannya. Proses naturalisasi menuju timnas Indonesia. Sebagai bagian dari strategi jangka panjang PSSI, Jui Pelupesi tengah menjalani proses naturalisasi untuk memperkuat skuad timnas Indonesia. Proses ini tidak hanya melibatkan penilaian kualitas pemain, tetapi juga mempertimbangkan latar belakang dan nilai sentimental sebagai keturunan Indonesia. Bersama dengan 2 nama lainnya, Emil Audero dan Dean James, Jui diharapkan bisa membawa pengalaman Eropa dan kualitas kepemimpinan untuk memperkuat lini tengah Garuda dalam kompetisi internasional. PSSI menilai bahwa dengan pengalaman bermain di Liga Eropa dan kepemimpinan yang telah terbukti, Pelupesi memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi strategis di lapangan. Proses naturalisasi ini juga menjadi wujud komitmen untuk mengintegrasikan para pemain diaspora yang memiliki ikatan darah Indonesia guna mengangkat prestasi sepak bola tanah air. Ketua PSSI, Erick Thohir, secara terbuka mengungkapkan dukungannya terhadap proses naturalisasi ini. Dalam salah satu pernyataannya, ia menyampaikan, "Saya sudah melapor ke Pak Presiden, Pak Prabowo, yang sangat welcome, dan pekan depan kami akan memproses agar ketiganya bisa bermain pada Maret tahun 2025. Pernyataan ini menunjukkan keyakinan dan komitmen dari pimpinan PSSI untuk segera memperkuat skuad nasional dengan pemain-pemain yang memiliki pengalaman di level Eropa. Menurut Thohir, langkah naturalisasi ini merupakan bagian dari upaya besar untuk menjadikan Indonesia sebagai pesaing serius di kancah internasional, khususnya dalam rangka kualifikasi Piala Dunia tahun 2026. Dengan rekam jejak karir yang kaya dan pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, Jui Pelupesi tidak hanya menawarkan kualitas di lapangan, tetapi juga nilai tambah sebagai pemain yang memiliki semangat dan jiwa kepemimpinan. Proses naturalisasinya, bersama dengan dukungan penuh dari PSSI dan pernyataan tegas dari Erick Thohir, diharapkan menjadi langkah strategis untuk membawa timnas Indonesia menuju era kejayaan baru. Kondisi terkini rumput SUGBK. Pertama-tama, mari kita bahas kondisi terbaru dari rumput SUGBK. Seperti yang kita ketahui, SUGBK akan menjadi tuan rumah pertandingan antara timnas Indonesia melawan Bahrain pada 25 Maret tahun 2025 mendatang. Namun, ada beberapa kekhawatiran terkait kondisi rumput Stadion Kebanggaan kita ini. PT Harapan Jaya Lestarindo, perusahaan yang ditunjuk untuk merawat rumput SUGBK, telah memberikan pembaruan mengenai kondisi lapangan. Mereka mengungkapkan bahwa waktu yang tersedia untuk perawatan sangat terbatas, sehingga mereka tidak dapat menjamin kondisi rumput akan optimal saat laga melawan Bahrain. Namun, mereka berkomitmen untuk memastikan rumput dalam kondisi terbaik pada pertandingan melawan China pada Juni tahun 2025. Dalam upaya memperbaiki kondisi lapangan, tim perawatan telah melakukan proses perataan permukaan tanah atau releveling. Langkah ini bertujuan untuk memastikan aliran bola yang baik selama pertandingan. Meskipun demikian, mengingat waktu yang mepet,
hasil maksimal mungkin belum bisa dirasakan pada laga melawan Bahrain. Persiapan timnas Indonesia menghadapi Bahrain. Beranjak ke persiapan timnas Indonesia, di bawah asuhan pelatih Patrick Kluivert, skuad Garuda tengah mempersiapkan diri untuk 2 laga krusial di bulan Maret. Pertama, mereka akan bertandang ke markas Australia pada 20 Maret tahun 2025, kemudian menjamu Bahrain di SUGBK pada 25 Maret tahun 2025. Pelatih Kluivert menekankan pentingnya fokus dan disiplin dalam menghadapi 2 pertandingan ini. Australia dan Bahrain dikenal sebagai lawan yang tangguh, sehingga strategi dan kondisi fisik pemain harus benar-benar optimal. Selain itu, dukungan penuh dari supporter diharapkan dapat memberikan semangat tambahan bagi para pemain saat berlaga di kandang. Timnas U17 Indonesia siap berlaga di Piala Asia U17 2025. Tak kalah menarik, kabar datang dari Timnas U17 Indonesia. Skuad muda ini telah menyelesaikan pemusatan latihan TC tahap kedua sebagai persiapan menuju Piala Asia U17 2025 yang akan digelar di Arab Saudi pada 3-20 April tahun 2025. Pelatih Nova Arianto fokus pada peningkatan fisik dan masa otot para pemain. Latihan fisik intensif menjadi menu utama selama TC di Yogyakarta. Hasilnya, beberapa pemain mulai menunjukkan peningkatan masa otot yang signifikan, yang diharapkan dapat menjadi modal penting saat berduel di lapangan. Selain latihan fisik, tim pelatih juga telah merencanakan 3 laga uji coba pada 19, 22, dan 25 Februari tahun 2025 sebagai penutup rangkaian TC di Yogyakarta. Meskipun lawan yang akan dihadapi belum diumumkan, uji coba ini diharapkan dapat mengukur sejauh mana perkembangan tim sebelum terjun di ajang resmi. Demikian ulasan kita kali ini mengenai persiapan timnas Indonesia dan kondisi SUGBK menjelang laga penting, serta perkembangan terbaru dari Timnas U17 Indonesia. Mari kita dukung terus perjuangan Garuda di berbagai ajang internasional. Parte De Sers. Va a battere con il destro, Audero para! Halo, Sobat Sepak Bola. Di episode kali ini, kita akan mengulas kisah Emil Audero, sosok penjaga gawang yang menapaki karir dari Mataram hingga bersaing di Liga Elit Eropa. Emil Audero, atau yang bernama lengkap Emilio Audero Mulyadi, lahir pada 18 Januari tahun 1997 di Mataram, Lombok. Sejak usia dini, bakatnya dalam dunia sepak bola sudah terlihat jelas. Tak lama kemudian, ia bersama keluarganya pindah ke Italia, negeri dengan tradisi sepak bola yang kaya, dan bergabung dengan Akademi Juventus pada tahun 2008. Disinilah awal mula perjalanan karirnya yang luar biasa. Di Juventus, meskipun ia awalnya bukan pemain utama, Audero mendapatkan pengalaman berharga bersama skuad yang berhasil meraih 4 gelar Serie A dan 2 Coppa Italia. Pengalaman ini membentuk mental dan tekniknya sebagai penjaga gawang handal. Setelah menjalani masa pinjaman di Venezia musim tahun 2017 tahun 2018, Emil memutuskan melangkah lebih jauh dengan bergabung ke Sampdoria pada musim tahun 2018 tahun 2019. Di klub ini, ia mulai mendapatkan kepercayaan sebagai pilihan utama di bawah Mister Gawang, menunjukkan performa konsisten dan kemampuan luar biasa dalam menghadapi berbagai situasi di lapangan. Perjalanan karirnya terus menanjak. Pada musim tahun 2023 tahun 2024, ia sempat mengasah kemampuan bersama Inter Milan.
dan turut berkontribusi dalam meraih gelar juara Serie A serta Piala Super Italia. Saat ini, ia memperkuat skuad Como, klub Serie A yang penuh tantangan dan ambisi. Tidak hanya sukses di level klub, Audero juga pernah mengharumkan nama Italia di berbagai level usia. Dengan total 34 penampilan untuk timnas junior, mulai dari U15 hingga U21 ia ikut serta dalam kompetisi bergengsi, termasuk meraih posisi runner-up di kejuaraan Eropa U17 UEFA. Pengalaman internasional ini menjadi modal penting yang semakin mengasah kemampuannya di level tertinggi. Seiring dengan upaya PSSI dan Kemenpora dalam memperkuat tim nasional, proses naturalisasi Emil Audero tengah dipercepat. Bersama dengan pemain-pemain berbakat lainnya seperti Joey Pelupesi dan Dean James, Audero sedang menjalani serangkaian tahapan administratif dan teknis untuk segera bisa membela timnas Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan bahwa proses ini murni dilakukan untuk memperkuat skuad tanpa unsur komersial, agar Indonesia bisa bersaing di kualifikasi Piala Dunia melawan lawan-lawan tangguh seperti Australia dan Bahrain. Fokus utamanya adalah untuk memperkuat skuad nasional dengan menambahkan pengalaman dan kualitas dari pemain yang telah berkiprah di kancah sepak bola Eropa. Dengan rekam jejak yang solid dan pengalaman internasional, banyak pihak berharap Emil Audero dapat menjadi pilihan ideal untuk posisi penjaga gawang timnas Indonesia. Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, menyatakan bahwa pihaknya masih menunggu pengajuan dokumen resmi dari PSSI terkait naturalisasi Emil Audero, Joey Pelupesi, dan Dean James. Tanpa pengajuan tersebut, Kemenpora tidak dapat memulai proses lebih lanjut. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengakui bahwa proses naturalisasi Emil Audero memerlukan waktu yang tidak singkat. Hal ini disebabkan oleh berbagai tahapan administratif dan legal yang harus dilalui, baik di Indonesia maupun di negara asal pemain. Erick menekankan pentingnya kesabaran dalam menjalani proses ini untuk memastikan semua prosedur terpenuhi dengan benar. Ada perdebatan mengenai urgensi naturalisasi Emil Audero, mengingat timnas Indonesia sudah memiliki penjaga gawang berkualitas seperti Maarten Paes. Beberapa pihak mempertanyakan, apakah penambahan Audero benar-benar diperlukan? Sementara yang lain berpendapat bahwa kehadirannya akan meningkatkan persaingan dan kualitas di posisi penjaga gawang. Sebelumnya, Emil Audero sempat menolak proses naturalisasi untuk membela timnas Indonesia. Dengan latar belakang karir di Liga Elit Eropa dan pengalaman internasional yang mumpuni, kehadiran Emil Audero diharapkan membawa angin segar di sektor pertahanan timnas Indonesia. Kepiawaiannya dalam membaca permainan, refleks cepat, serta mental baja yang telah terbentuk di berbagai kompetisi kelas dunia diyakini akan memberikan keunggulan tersendiri. Pertanyaannya, apakah ia akan mampu menjadi benteng kokoh yang selama ini dinantikan oleh pendukung sepak bola Indonesia? Namun, baru-baru ini ia berubah pikiran dan bersedia menjalani proses tersebut. Perubahan sikap ini mempengaruhi tim lain dan persiapan yang telah direncanakan sebelumnya oleh PSSI dan Kemenpora. Emil Audero bukan hanya simbol dari keberhasilan seorang pemain yang menapaki karir di negeri impian, tetapi juga representasi dari harapan bangsa. Perjalanan dari Mataram ke puncak sepak bola Eropa memberikan inspirasi bahwa kerja keras dan dedikasi akan membuka jalan menuju impian. Mari kita nantikan debutnya di lapangan hijau bersama timnas Indonesia dan saksikan bagaimana ia menginspirasi generasi muda untuk terus berjuang meraih mimpi besar. Proses naturalisasi memerlukan koordinasi antara berbagai lembaga pemerintah dan organisasi sepak bola. Timnas Indonesia terus memperkuat skuadnya dengan menambah deretan pemain naturalisasi berkualitas tinggi. Langkah ini diambil untuk menghadapi laga krusial melawan Australia dan Bahrain dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia tahun 2026 pada Maret mendatang. Kehadiran 7 pemain naturalisasi baru diharapkan mampu membawa tim Garuda tampil lebih kompetitif dan meraih kemenangan penting. Emil Audero Mulyadi,
tembok kokoh di bawah Mistar. Emil Audero Mulyadi, kiper berusia 28 tahun kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat, telah resmi dinaturalisasi untuk memperkuat lini pertahanan timnas Indonesia. Dengan pengalaman bermain di klub-klub elit Italia seperti Juventus, Sampdoria, dan Inter Milan, Emil membawa segudang pengalaman dan ketenangan di bawah Mistar gawang. Kehadirannya diharapkan dapat memberikan persaingan sehat bagi Maarten Paes, sehingga posisi penjaga gawang Indonesia semakin solid. Dean James, bek sayap lincah dengan naluri menyerang. Dean James, bek sayap kiri berusia 24 tahun yang bermain untuk Go Ahead Eagles di Eredivisie Belanda, juga telah resmi menjadi warga negara Indonesia. Dengan kakek dari Semarang dan ibu dari Surabaya, Dean memiliki darah Indonesia yang kental. Kemampuannya dalam bertahan dan membantu serangan diharapkan dapat menambah kekuatan di sektor kiri pertahanan timnas. Persaingan di posisi ini akan semakin ketat dengan hadirnya dia bersama pemain lain seperti Shane Patinama dan Pratama Arhan. Jui Pelupesi, gelandang bertahan berpengalaman. Jui Pelupesi, gelandang bertahan berusia 31 tahun keturunan Maluku, telah resmi bergabung dengan skuad Garuda. Dengan pengalaman bermain di Liga Inggris bersama Sheffield Wednesday dan kini di Liga Belgia bersama Lommel SK, Jui membawa ketenangan dan kedewasaan di lini tengah. Kehadirannya diharapkan dapat menjadi tandem ideal bagi Tom Hai, memperkuat lini tengah Indonesia dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. J. Iza, komandan lini pertahanan. J. Iza, bek tengah berusia 24 tahun yang kini bermain untuk Venezia di Serie A Italia, telah menjadi andalan di lini pertahanan timnas Indonesia sejak debutnya pada Maret tahun 2024. Dengan tinggi badan 190 cm dan kemampuan membaca permainan yang baik, Jay sering dipercaya sebagai kapten tim Timnas U17 Indonesia. Siap berlaga di Piala Asia U17 2025. Kehadirannya memberikan rasa aman di lini belakang dan menjadi panutan bagi pemain lain. Rafael Struweke, penyerang muda penuh potensi. Rafael Struweke, penyerang berusia 20 tahun yang bermain untuk Brisbane Roar di Australia, telah menunjukkan performa impresif bersama timnas U23 Indonesia. Dengan kecepatan dan insting mencetak gol yang tajam, Rafael diharapkan dapat menambah daya gedor lini serang timnas senior. Kehadirannya memberikan variasi pilihan bagi pelatih dalam meracik strategi penyerangan. Tom Hai, playmaker dengan visi brilian. Tom Hai, gelandang kreatif berusia 30 tahun kelahiran Amsterdam, telah menjadi motor serangan timnas Indonesia. Sejak proses naturalisasinya rampung, dengan visi permainan dan akurasi umpan yang tinggi, Tom mampu mengatur tempo permainan dan menjadi penghubung antara lini belakang dan lini depan. Kolaborasinya dengan Jui Pelupesi di lini tengah diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara pertahanan dan serangan. Maarten Paes, kiper tangguh pelapis andal. Maarten Paes, penjaga gawang berusia 27 tahun yang bermain untuk FC Utrecht di Eredivisie, telah lebih dulu dinaturalisasi dan menjadi pilihan utama di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Dengan refleks cepat dan positioning yang baik, Maarten seringkali melakukan penyelamatan krusial. Persaingannya dengan Emil Audero akan menciptakan kompetisi sehat, memastikan posisi kiper selalu diisi oleh pemain dengan performa terbaik. Dengan pemain naturalisasi ini, timnas Indonesia semakin optimis menghadapi laga melawan Australia pada 20 Maret tahun 2025 di Sydney Football Stadium dan Bahrain pada 25 Maret tahun 2025 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Pelatih Patrick Kluivert
yang baru saja ditunjuk pada Januari tahun 2025, memiliki tugas penting untuk memadukan pemain-pemain ini agar tampil kompak dan solid. Kehadiran Kluivert, legenda sepak bola Belanda, diharapkan dapat membawa filosofi permainan menyerang yang efektif, memaksimalkan potensi dari para pemain naturalisasi yang sebagian besar memiliki latar belakang sepak bola Belanda. Meski diperkuat oleh pemain-pemain berkualitas, timnas Indonesia tetap menghadapi tantangan besar. Australia dikenal dengan permainan fisik dan disiplin tinggi, sementara Bahrain memiliki kecepatan dan teknik individu yang mumpuni. Namun, dengan persiapan matang dan semangat juang tinggi, skuad Garuda optimis dapat meraih hasil positif. Selain aspek teknis, adaptasi budaya dan komunikasi antar pemain juga menjadi fokus utama. PSSI dan tim pelatih telah menyiapkan program khusus untuk memastikan para pemain naturalisasi dapat beradaptasi dengan cepat, memahami filosofi permainan, dan membangun chemistry dengan rekan-rekan setim. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menegaskan komitmennya dalam mendukung proses naturalisasi dan persiapan tim. Beliau telah berkoordinasi dengan Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Pemuda dan Olahraga, Dito Aryo Tejo, untuk mempercepat proses naturalisasi pemain timnas.